Sapa wonge kang gelem bayar zakat, insyaallah uripe bakal nikmat ing dalem dunya saha ing akhirat. Selamat saking pitakonan malaikat, selamat saking pitakonan malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bihi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan yang saya ta'adimi, dan para pemirsa yang saya cintai, puji syukur yang tak pernah kita lalaikan hanyalah kepada Allah yang maha mengabulkan. Salawat bingkai salam kita curahkan kepada mahkota alam yang wajahnya berseri-seri, ucapannya sejuk di hati, dan perilakunya membuat kita semua mencintai beliau, habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita harapkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pemirsa rahimakumullah, kita sebagai muslim ketika mengingat kata ibadah, pasti kita akan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita harus ingat bahwa ada hubungan hablum minallah, ada juga hablum minan nas, yang dimana ibadah ada yang memang langsung bertujuan kepada Allah, ada juga yang bertujuan kepada manusia. Namun ada juga ibadah yang hubungannya kepada Allah dan juga kepada manusia, yaitu ibadah zakat. Di mana ibadah zakat dikatakan ibadah maliyah, ibadah yang berhubungan dengan harta, karena kita mengeluarkan sebagian harta kita kepada mereka yang membutuhkannya. Sehingga ibadah zakat dikatakan ibadah yang berhubungan kepada Allah, itu sebagai bentuk pengabdian sebagai hambanya kepada Allah, dan bentuk sebagai rasa syukur kita memberikan harta kita kepada mereka yang membutuhkannya. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Asrar Zakah, pada bab yang menerangkan tentang rahasia-rahasia zakah, menerangkan ada 3 hakikat, tujuan dan makna dari berzakat. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama, zakat sebagai wujud rasa syukur, totalitas kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitab tersebut, fa'ubbu syai'in la yanqati'u, bahwa cintanya seseorang terhadap sesuatu tidak akan bisa dihentikan, illa biqahrin nafsi, ketika dirinya sendiri yang menghentikannya, hatta yasira dzalika i'tiyadan, sehingga perpisahan tersebut jadi sebuah kebiasaan. Maksudnya apa? Cinta yang dimaksud Ghazali berbeda dengan cintanya kita. Yang dimaksud cinta Muslim, cinta yang abadi, cinta yang hakikat, cinta yang kekal, itu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mewujudkan cinta kita kepada Allah yang maha tahu, maha sempurna, maha segala-galanya, maha selama-lamanya, kita harus meninggalkan kecintaan yang sifatnya sementara, yaitu cinta dunia. Dengan cara apa kita meninggalkan cinta dunia? Dengan kita berzakat, dengan mengeluarkan harta sebagian kita kepada mereka yang membutuhkannya. Namun ketika kita lihat sobat zaman sekarang, di mana malam takbiran yang harusnya pada sholawatan, pada takbiran, namun sekarang malah lebih suka tongkrongan, yang perempuan lebih suka belanja make up, yang laki-laki lebih suka top up, mabar tidak kenal waktu, dari matahari dari timur hingga sampai barat. Ketika sudah sekarat barulah ingat zakat. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan terselamatkan di akhirat kelak. Itu makna tujuan zakat yang pertama. Dan yang kedua yaitu apa? Yang kedua sebagai wujud membersihkan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Bahwa ambillah harta mereka, bahwa engkau telah membersihkan mereka. Di sini sudah sangat jelas. Barang siapa yang mengeluarkan zakat, memberi zakat kepada mereka yang meminta, maka kita akan dibersihkan jiwa raga kita. Kita mengetahui contoh seorang pedagang yang memiliki jiwa raga yang suci, insya Allah dagangannya akan diberkahi, diberi rezeki yang tak henti. Seorang pengusaha memiliki jiwa raga yang suci akan diberi pangkat yang tinggi. Seorang pejabat, seorang menteri, seorang presiden memiliki jiwa raga yang suci, tidak akan mengkhianati dan kemudian akan dicintai. Itulah berkah dari berzakat. Memang kita tidak merasakan, namun di balik itu ada rahasia yang tersembunyi dari zakat. Jika kita melihat dari situ, mungkin kita bisa melihat betapa ironisnya di zaman sekarang. Orang lebih suka berhambur-hamburan. Dan yang ketiga, yaitu makna dari tujuan hakikat dari zakat, yaitu apa? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Di mana wujud syukur bukan hanya kita mengucap alhamdulillah, bukan hanya kita mengucap alhamdulillah, namun kita menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah, kita gunakan sebaik-baiknya, sesuai tempatnya. Kita diberi mata, kita gunakan untuk melihat yang baik-baik. Kita diberi tangan yang sehat, kita gunakan untuk memberi, kita gunakan untuk menolong. Kita diberi badan sehat, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka justru azabku sangat pedih. Disinilah kita harus bersyukur kepada Allah dengan selalu apa? Dengan menjalankan zakat, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita bisa mengambil pembelajaran bahwa dengan zakat bukan hanya menggugurkan kewajiban saja, namun ada makna, ada rahasia-rahasia yang tersembunyi dari zakat, sehingga menguntungkan diri kita sendiri dan menguntungkan bagi orang lain. Semoga kita senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah, tidak menjadi penghalang kita untuk melakukan aktivitas apapun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam bertutur kurang teratur dan dalam berkata kurang tertata, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.